Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan sebuah presentasi mengenai tipe data boolean. Anggota kelompok kami adalah Iqbal Lesem Girinzio, Febri Ardiansyah, dan saya sendiri, Mariaji Putraseno. Kami membuat presentasi ini untuk memenuhi tugas mata kuliah struktur data. Dalam presentasi ini kami akan membahas apa itu tipe data boolean, sejarahnya, dan untuk apa saja kegunaannya. Di sini ada table of content-nya. Yang pertama, kita akan membahas pengertiannya, sejarah singkat, semua topik yang akan dibahas nanti. Yang kedua, penggunaannya, cara boolean digunakan dalam programming. Yang ketiga adalah penutupan. Di sini yang pertama itu pengertian tipe data boolean. Boolean adalah tipe data yang hanya bisa diisi oleh dua nilai, yaitu true dan false. Tipe data boolean banyak dipakai untuk percabangan kode program atau untuk memutuskan apa yang terjadi dijalankan ketika sebuah kondisi terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sejarah dari tipe data boolean. Tipe data boolean juga dikenal sebagai tipe data logis dan mewakili konsep benar dan salah. Nama boolean berasal dari ahli matematika George Boole yang pada tahun 1854 menerbitkan An Investigation of the Laws of Thought. Aljabar boolean adalah bidang matematika yang berhubungan dengan representasi logis benar dan salah menggunakan angka 0 dan 1. Pentingnya tipe data boolean dalam pemrograman adalah untuk mengontrol struktur pemrograman. Jika kemudian while, loop, dan lainnya yang memungkinkan kami untuk menerapkan pilihan ke dalam algoritma kami. Tipe data boolean memiliki atribut yang sama dan bertindak atau berperilaku serupa di semua bahasa pemrograman. Namun sementara semua bahasa mengenali false sebagai 0. Beberapa bahasa mendefinisikan true sebagai -1 daripada 1. Ini adalah hasil dari penyimpanan nilai boolean sebagai bilangan bulat dan menggunakan representasi komplement 1 yang meniadakan semua bit daripada hanya bit paling kanan. Untuk menyederhanakan pemrosesan sebagai besar bahasa pemrograman mengenali nilai bukan 0 sebagai kebenaran. Selanjutnya adalah pros. Pros adalah mudah untuk diimplementasikan. Terus yang kedua, konsep yang terstruktur juga. Cons. Cons di sini ada 4 artian. Boolean tidak diperlukan untuk sebagian besar model fitur ditembakkan atau dihapus secara otomatis berdasarkan jenis fitur. Yang kedua, boolean membutuhkan terlalu banyak langkah. Yang ketiga, sulit untuk menerjemahkan query ke dalam ekspresi boolean. Yang keempat, lebih seperti pengambilan data dari pencarian informasi. Ini adalah tabel boolean dalam bahasa lainnya. Seperti bahasa C++, itu biasanya dibilang bool. C# bool atau boolean juga. JavaScript boolean, Python bool. Yang kedua dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Itu Febri. Ya, boolean dalam pemrograman. Penggunaan pada programming. Dalam pemrograman komputer, nilai boolean digunakan untuk membuat kondisi dan mengontrol bagaimana program berperilaku ketika hal-hal tertentu terjadi. Misalnya, jika suatu kondisi benar, maka lakukan sesuatu. Mereka hanya dapat memiliki dua kemungkinan nilai, 0 atau 1. Anda tidak dapat menambah atau menguranginya. Variabel boolean adalah jenis memori khusus di komputer yang hanya dapat menyimpan dua nilai, yaitu benar atau salah. Sebagai contoh, kita bisa membuat kode program untuk menentukan apakah sebuah angka genap atau ganjil berdasarkan input dari pengguna. Untuk keperluan ini, kita harus periksa terlebih dahulu apakah angka tersebut bisa dibagi dua untuk angka genap atau tidak bisa dibagi dua untuk angka ganjil. Tipe data boolean bisa dipakai untuk menampung kondisi seperti ini, yakni benar atau salah, yaitu true atau false. Penggunaan tipe data boolean ini akan lebih jelas saat kita masuk ke kondisi percabangan program, seperti if-else yang akan dibahas pada tutorial berikut ini. 1. Boolean. Boolean adalah boolean yang digunakan untuk menentukan apakah sebuah angka genap atau ganjil berdasarkan input dari pengguna. Untuk keperluan ini, kita harus periksa terlebih dahulu apakah angka tersebut bisa dibagi dua untuk angka genap atau tidak bisa dibagi dua untuk angka ganjil. Tipe data boolean bisa dipakai untuk menampung kondisi seperti ini, yakni benar atau salah, yaitu true atau false. Penggunaan tipe data boolean ini akan lebih jelas saat kita masuk ke kondisi percabangan program, seperti if-else yang akan dibahas pada tutorial
Lanjut ke contoh kode program. Untuk membuat tipe data boolean, sebuah variabel harus dideklarasikan dengan keyword bool. Berikut contoh kode programnya. Dalam kode program ini, saya mendeklarasikan variabel 1 dan variabel 2 untuk menampung tipe data boolean. Kemudian menginput nilai true ke variabel 1 dan nilai false ke variabel 2. Pada saat ditampilkan dengan perintah count, nilai boolean true akan tampil sebagai angka 1, sedangkan nilai boolean false tampil sebagai angka 0. Seperti yang bisa dilihat, di situ ada hasilnya program yang hasilnya adalah isi variabel 1 adalah 1, isi variabel 2 adalah kosong. Next, cara penulisan nilai tipe data boolean. Penulisan nilai true dan false dalam bahasa C++ harus dengan huruf kecil semua. Compiler C++ akan menghasilkan error jika nilainya diinput dengan huruf besar atau variabel huruf lain. Seperti lihat di codingan yang tertera, di sana untuk bool variabel 1, true-nya T-nya itu memakai huruf besar. Maka ketika kita compiler, itu hasil kodenya error dan akan dikasih tahu jika true was not declared in this scope. Baik, sekian dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah tipe data boolean merupakan tipe yang memiliki dua nilai, yaitu benar atau true, atau salah atau false. Nilai yang digunakan pada tipe ini sangat penting dalam mengambil keputusan suatu kejadian tertentu. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan dan sampaikan. Semoga bermanfaat. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Pep. Semoga pas 5 menit. Anjay. Coba udah di-cut belum? Udah. Udah kayaknya. Berarti tinggal